Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Faslun, ini sebuah fasal fil haidhi, tentang haid, wan nifasi, nifas, wal istihadah, dan tentang istihadah. Wa yakhruju minal farji, keluar dari vagina, alat vital perempuan, salah satu dimain, 3 jenis darah. Damul haidhi, yang pertama darah haid, wan nifasi, yang kedua darah nifas, wal istihadoti, dan yang ketiga darah istihadah. Fal haidu, darah haid atau yang kita sebut dengan menstruasi, huwa ad-damul khariju fi sinnil haidhi, yaitu darah yang keluar pada usia haid. Untuk perempuan, berapa tahun seorang perempuan mengalami haid? Wa huwa tis'u sinina, yaitu pada saat seorang perempuan itu menginjak usia 9 tahun minimal, fa'aktsara, dan atau lebih, 9 tahun atau lebih. Min farjil mar'ati, dari alat kelamin perempuan, ala sabilis sihhati, dalam keadaan sehat. Aila li'illatin, atau memang bukan karena ada penyakit, bal lil jibillati, karena itu darah alamiah. Min ghairi sababil wiladah, juga bukan karena melahirkan. Wa qauluhu wa launuhu aswadu muhtadamun ladza'un laisa fi aksari nusakhil matan. Kata musannif penyusun kitab ini, warna darah haid itu adalah merah kehitaman, jadi sangat pekat merahnya dan sangat menyengat. Tidak terdapat kalimat ini pada kitab matan yang lain. Wa fis sihahi, di dalam kitab as-sihah, ihtadamad damu ishtaddat humratuhu, disebutkan bahwa darah haid itu warnanya sangat merah, hatta iswadda waladza'athun naru hatta ahraqathu, sehingga nampak seperti hitam, dan kalau dipegang itu terasa hangat. Wan nifasu huwad damul khariju aqibal wiladah, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, setelah bersalin. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan itu bukan darah nifas. Jadi yang dimaksud dengan darah nifas itu setelah melahirkan. Kalau yang sebelumnya itu bukan darah nifas. Wa ziyadatul ya'i fi aqibi lugatun qalilatun wal aktsaru hadfuha. Ini redaksi saja. Ada kata aqiba, ada kata aqiba. Redaksinya kalau aqiba dengan ada iyanya itu menunjukkan darahnya banyak atau lama setelah melahirkan darahnya terus mengalir. Kalau aqiba, sesaat setelah melahirkan keluar darah, itu menunjukkan waktunya yang pendek. Wal istihadatu, adapun darah istihadah, damuha, yaitu darah istihadah, huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haid, yaitu darah yang keluar di luar hari-hari biasa haid. Wan nifasu la ala sabilis sihah, juga bukan karena darah nifas. La ala sabilis sihah, terjadinya istihadah itu di luar
jalan sehat atau di luar kondisi normal. Jadi dalam keadaan tidak sehat. Wa aqallul haidi zamanan. Adapun waktu haid minimal yaumun wa lailatun, sehari semalam. Ai miqdaru dzalika wa huwa arba'atun wa ishruna sa'atan, atau kalau dihitung jam 24 jam. Alal ittisalil mu'tadi fil haid. Itu kalau darah haidnya terus-menerus keluar. Jadi cuma sebentar. Kalau terus-terusan keluar berarti sebentar waktunya. Tapi kalau setelah selang 5 jam baru keluar lagi, itu bisa lama. Tapi kalau terus-terusan bisa cuma 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wa aksaruhu, dan maksimalnya paling lamanya khamsata asyara yauman, 15 hari. Bilayaliha, dan malamnya. Jadi 15 hari 15 malam. Fa in zada 'alaiha, kalau lebih dari 15 hari 15 malam, fahuwa istihadatun, maka yakinlah itu darah penyakit atau darah istihadah. Wa ghalibuhu, biasanya sittun au sab'un, 6 atau 7 hari. Wal mu'tamadu fi dzalika, bagaimana bisa menentukan kebiasaan 7 hari atau 6 hari, paling sebentar sehari semalam, paling lama 15 hari? Al istiqra'u, sandarannya adalah riset, penelitian. Siapa yang meneliti? Al Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, menyusun fikihnya ini, nanya. Dalam satu riwayat lebih dari 40 perempuan yang ditanya. Neng, ibu biasanya haid berapa hari? Tanya lagi, dicatat. Kalau sekarang apa? Angket. Ambillah kesimpulan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, paling sebentar sehari semalam, rata-rata 6 atau 7 hari, paling lama tidak ada yang lebih dari 15 hari. Ini berdasarkan riset. Wa aqallun nifas lahzatun. Waktu nifas atau lamanya nifas minimal lahzatun atau lahzatan, 1 tetes sagebrolan kalau dalam bahasa Sunda. Wa urida biha zamanun yasirun, waktu yang sebentar saja. Wabtida'un nifasi minin fisolil walad. Nah, untuk mengetahui itu darah nifas atau bukan, maka darah itu akan keluar setelah bayi keluar. Setelah bayi keluar, kemudian disusul dengan darah, itulah yang dimaksud dengan darah nifas. Jadi sebelum bayi keluar itu bukan darah nifas. Wa aksaruhu, paling lamanya nifas itu situna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, biasanya rata-rata arba'una yauman, 40 hari. Wal mu'tamadu fi dzalika, sandarannya untuk nifas ini sama, al istiqra'u aidon, hasil riset juga, hasil penelitian. Siapa? Al Imam Asy-Syafi'i. Wa aqallut tuhri, nah, tadi darah haid, darah nifas. Sekarang sucinya, masa suci atau jarak, interval al-fasil bainal haidaini, interval di antara 2 haid, gitu kan. Haid, suci, haid lagi. Nah, paling sedikit suci itu berapa lama? Khamsata asyara yauman, 15 hari. Wahtarozal musannifu biqaulihi bainal haidaini anil fasili baina haidin wa nifasin idza qulna bil asahi annal hamila tahidu fa innahu yajuzu ayyakuna duna khamsata asyara yauman. Penyusun kitab atau al-musannif memisahkan antara 2 haid atau interval.
beliau mengecualikan tentang masa suci yang memisahkan antara haid dan nifas. Yang diterangkan di sini adalah antara haid dengan haid. Ulangi lagi. Yang disebut oleh penyusun kitab ini adalah antara haid dengan haid. Tengah-tengahnya adalah masa suci. Penyusun kitab ini tidak menyebutkan antara haid dengan nifas. Alasannya apa? Sebab menurut pendapat yang kuat, wanita hamil itu juga bisa haid. Wanita hamil itu juga bisa menstruasi. Nah, pemisah ini kurang dari 15 hari. Jadi begini, disebut 15 hari ini adalah masa suci antara dua haid. Antara haid yang pertama dengan haid berikutnya. Adapun interval antara haid dengan nifas, penyusun kitab ini tidak bisa menyebutkan. Kenapa? Karena orang yang hamil juga bisa menstruasi. Pada umumnya kan kita stigmanya, kalau haid berarti nggak hamil, ya kan? Kalau hamil pasti nggak haid. Tapi nggak begitu. Kalau tidak percaya, tanya saja pada ahli medis. Salah satu alasannya secara medis, haid itu kan darah berasal dari sel telur perempuan. Sel telur perempuan yang tidak dibuahi, maka menjadi darah haid dan itu keluar. Ini gimana caranya? Hamil juga, tapi menstruasi juga. Nah, berdasarkan penelitian medis, ketika terjadi pembuahan, hubungan suami istri, ada sel telur, karena sel telur kan banyak, konon katanya miliaran, ya kan? Ada di antara sekian miliar sel telur itu yang tidak terbuahi. Kenapa tidak terbuahi? Karena sudah keluar duluan. Punten. Ini agak jorok tapi memang harus disampaikan. Kalau seorang perempuan yang gairahnya melebihi laki-laki, ya kan, melebihi laki-laki, kadang-kadang dia kalah oleh laki-laki, maka sel telurnya keluar duluan. Maka yang terbuahi yang tidak keluar, yang terbuahi yang masih di dalam kan. Nah, yang kalah itu keluar duluan dan nempel di dinding vagina. Walaupun ini di masjid harus saya sampaikan, karena ini ilmu pengetahuan. Jadi yang sel telur yang nempel di dinding vagina itu tidak terbuahi ketika terjadi persetubuhan. Itulah yang jadi darah haid. Pada saat bersamaan dia juga hamil. Karena sel telur yang dibuahi itu menjadi janin. Itu. Cuma pada umumnya ketika terjadi pembuahan seluruhnya terbuahi. Itu kan pada umumnya. Tapi ada juga kasus hamil juga, ya, menstruasi juga. Tapi ini jarang terjadi. Oleh karena itu, dengan sebab ini, maka penyusun kitab fikih tentang jarak suci antara haid dengan nifas tidak berani menyebutkan. Karena apa? Ini kasuistis, bukan kebiasaan. Yang disebutkan di sini hanyalah berdasarkan kebiasaan. Yang biasa itu mana? Yang alamiah tadi, antara dua haid. Jadi antara dua haid itu 15 hari. Sedangkan antara haid dan nifas itu tidak bisa diprediksi, unpredictable. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk ayat tuhri, untuk batas lama sucinya seorang perempuan. Faqad tamkusul mar'atu dahroha bila haidin. Kadang-kadang ada perempuan yang selama hidupnya memang tidak pernah haid.
Ada juga perempuan tidak pernah haid. Amma ghalibut tuhri, adapun kebiasaan suci seorang perempuan, fayu'tabaru bi ghalibil haidi, maka dihitung menurut kebiasaan masa haid. Kalau kebiasaannya seminggu, maka masa sucinya 3 minggu. Kalau kebiasaannya 2 minggu, maka masa sucinya juga 2 minggu, gitu aja. Sebulan dikurangi masa haid. Fa'in kanal haidu sitan, apabila biasa dia haidnya itu 6 hari, fatuhru arba'un wa isruna, maka sucinya pasti 24 hari. Au kanal haidu sab'an, kalau biasa dia haidnya itu 7 hari, fatuhru salah satu wa isruna yauman, maka sucinya pasti 23 hari. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'atu wa fi ba'din nusah al-jariyatu tis'u sinina qamariyatan. Nah, ini disebutkan yang tadi saya sampaikan. Usia minimal seorang wanita mulai haid adalah 9 tahun menurut penanggalan bulan, yaitu penanggalan hijriyah, bukan menurut penanggalan masehi yang menghitung perputaran matahari. Falau ra'athu qabla tamami tis'i bi zamanin yadhiqu an haidin wa tuhrin fahuwa haidun wa illa falak. Jika seorang anak perempuan melihat darah sebelum usia 9 tahun penuh, hal mana di dalam masa yang tidak layak untuk haid dan suci, misalnya darah itu keluar selama kurang dari 16 hari, maka dianggap darah haid. Sedang jika tidak demikian, darah keluar selama lebih dari 16 hari, maka darah itu bukan darah haid. Saya jelaskan. Kalau anak kurang dari 9 tahun, ya, anak kurang dari 9 tahun. Tadi kan rata-rata paling muda seorang anak perempuan itu mulai haid 9 tahun. Di sini disebutkan dalam paragraf ini, kalau ada anak kurang dari 9 tahun, dia keluar darah dari vaginanya, tunggu sampai 15 hari. Kalau dia darahnya keluar kurang dari 15 hari atau pas 15 hari, pastikan itu darah haid. Tapi kalau keluar darahnya lebih dari 15 hari, maka perlu diperiksa ke tenaga medis. Periksa ke dokter, periksa ke bidan. Itu darah istihadah. Wa aqallul hamli zamanan, adapun masa kehamilan minimalnya sittatu ashhurin, 6 bulan. 6 bulan itu sudah ada nyawanya, sudah keluar, walaupun menurut kita adalah prematur ya. 7 bulan, 6 bulan, di bawah 9 bulan kayak katanya prematur. Tapi dalam fikih, ketika ada anak keluar setelah dikandung 6 bulan, itu memang masa minimal dalam kandungan. Sittatu ashhur, 6 bulan. Walah zotani, atau lebih sedikit. Wa aktsaruhu zamanan, maksimalnya masa kehamilan itu arba'u sinina, 4 tahun. 4 tahun mengandung anak itu berdasarkan fikih, ini juga berdasarkan riset, berdasarkan fakta ya, fakta. Si A, oh itu genep bulan geus ngalahirkeun. Aya deui cenah 4 tahun. Nah, paling lama itu 4 tahun. Dan itu biasanya menurut fakta juga itu akan mempengaruhi intelijensi. Semakin lama dalam kandungan, semakin pintar. Rata-rata kan 9 bulan ya, itu rata-rata. Kemampuan intelijennya rata-rata. Muhammad Ali, tahu nggak Muhammad Ali? Petinju legendaris. Itu 15 bulan. Albert Einstein, itu seorang jenius. Ya, Albert Einstein. Lupa tuh. Pokoknya lebih lama dari Muhammad Ali. Kalau ada bapak-bapak yang tahu sejarah Albert Einstein, itu dalam kandungan ibunya lebih lama beliau. Wa ghalibuhu tis'atu ashhur.
Biasanya masa kehamilan itu 9 bulan. Wal mu'tamadu fi dzalika al wujud. Sandarannya hitungan minimal, hitungan maksimal, hitungan rata-rata itu apa sandarannya? Sandarannya adalah fakta, ya, fakta. Wa yahrumu bil haidi. Nah, ini penting. Haram karena haid wa fi ba'din nusah wa yahrumu alal haidi. Dalam naskah yang lain, dalam naskah kitab yang lain, haram bagi orang yang sedang haid, wan nifasi, dan orang yang sedang nifas, sama niatu asya'a, 8 macam kegiatan. Tidak boleh melakukan 8 kegiatan. Apa saja? Ahaduha as-sholatu. Yang pertama, tidak boleh sholat. Haram sholatnya. Fardon au naflan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa kada sajdatut tilawah wasyukri. Begitu juga haram melaksanakan sujud tilawah maupun sujud syukur. Wasani yang kedua as-saumu. Tidak boleh puasa. Cuma bedanya kalau puasa wajib diqodho, kalau sholat tidak wajib diqodho. Puasanya fardon au naflan, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Wasalisu yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid dan nifas, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Warabi'u yang keempat, masul mushaf, memegang mushaf. Wahwa ismun lil maktubi min kalamillah bainal daftaini. Mushaf itu apa? Nama untuk sesuatu barang yang di dalamnya ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Itu mushaf, ya, mushaf. Kemudian baina daftar ini di antara 2 jilid. Kalau ini suhuf, selembar, tidak ada jilidnya. Kalau sudah dijilid, di antara 2 jilid ada tulisan Al-Qurannya, maka ini namanya mushaf. Orang yang haid dan orang yang nifas tidak boleh memegang. Wahamluhu, tidak boleh juga membawanya. Contoh, ini ada Al-Quran, mushaf Al-Quran di dalam tas, ya. Nah, di dalam tas misalnya di sini ada Al-Quran di dalamnya, kan nggak megang nih, cuma talinya aja dijinjing di bawah begini, juga tidak boleh. Ini fikih. Wal idza khafat alaihi wa hamluhu idza khafat alaihi. Kecuali bila wanita tersebut mengkhawatirkan atas keselamatan mushaf. Ulangi lagi. Ada kecuali ya? Idza khafat alaihi illa idza khafat alaihi, kecuali jika dia mengkhawatirkan atas keselamatan. Contoh begini, di jalan misalnya ada anak ngaji kan, bawa Quran misalkan, jatuh Quran itu di jalan kan, daripada keinjak, nah, ditemukanlah oleh seorang ibu yang sedang haid. Aduh, ya Quran usahanya di tengah jalan. Nah, daripada keinjak, walaupun dia sedang haid, maka dia ambil. Mau nyuruh orang nggak ada, ya dia ambil. Itu boleh dalam keadaan darurat. Wal khamisu, dan yang kelima yang tidak boleh itu dukhulul masjidi, masuk masjid, lil haidi in khafat talwisahu, apabila dia khawatir darah haidnya itu mengotori lantai masjid. Kalau tidak khawatir, tidak apa-apa. Nanti penjelasannya ada beda antara dukhul, masuk, dengan muksu. Muksu itu diam. Contoh boleh masuk kalau tidak khawatir. Gini, misalnya di masjid ini tidak ada siapa-siapa. Lalu ada seorang ibu mendengar ini pompa air nyala terus, itu kan nyala terus, airnya sudah meluber dari penampungan dari toren. Kalau tidak dimatikan, maka sayang airnya, mubadir kan. Sedangkan stop kontaknya ada di dalam
di dalam masjid. Itu stop kontaknya ada di dalam masjid. Nyari Mang Udin nggak ada, mau nyuruh yang lain nggak ada. Masuklah si ibu itu walaupun dalam keadaan head. Dia tahu tempat stop kontaknya, matiin, rek, masuk masjid, keluar lagi, nggak apa-apa. Yang tidak boleh al-muqtu, diem. Pengajian ibu-ibu, kun wae nu penting mah geus make pembalut ieu, nggak boleh. Walaupun tidak mengotori, kalau diem di masjid tidak boleh. Gimana Pak Haji kalau bolak-balik ada acara muharaman? Ini panitia abdi teh gitu kan, tapi sedang head. Kan kalau Pak Haji kalau masuk aja mah boleh. Masuk itu cuma sekali, namanya juga masuk cuma sekali ada keperluan. Kalau bolak-balik mah itu bukan masuk namanya, itu direken diem di masjid. Jadi kalau masuk hanya sekali boleh, tapi kalau bolak-balik apalagi diem di masjid itu tidak boleh. Wasadisu yang keenam yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas, at-tawafu, tawaf. Fardon au naflan, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Wasabi'u, dan yang ketujuh, ini untuk bapak-bapak. Al-wat'u, bersetubuh. Wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dami. Yusannu, dianjurkan. Liman, bagi orang yang terlanjur bersetubuh fi iqbalid dam, ketika sedang deras-derasnya darah haid keluar, itu tahan mah kajun teuing lah keluarga gitu. Itu kan terlanjur nih. Kalau sudah tahu nggak boleh ya. Ini bagi yang sudah terlanjur pernah melakukan itu, dianjurkan apa? At-tasadduqu, bersedekah untuk mengurangi dosanya itu. Yang udah terlanjur ulah direncanakan rek sedekah lah, orang ngajakeun rek sedekah. Jangan, ini yang sudah terlanjur. Kalau kita pernah melakukan itu, dianjurkan bersedekah berapa? Bidinarin, 1 dinar. Waliman wati'a fi idbarihi, bagi yang pernah melakukan hubungan suami istri di akhir-akhir masa haid, mah garing can saeutik deui Pak, misalkan biasana bara poe, biasana mah saminggu, enak keberapa poe, geus 5 poe, geus kajeun mah lah kajeun, gitu kan misalnya. Itu kan di akhir misalnya itu. Pernah melakukan misalnya, maka dianjurkan bersedekah binisfi dinarin, setengah dinar. Nah pertanyaannya, 1 dinarnya berapa? Itu kan. Nah, bapak-bapak harus tahu, dinar itu ada 2 istilah. Yang pertama, dinar berupa mata uang seperti rupiah, ya. Kalau di Indonesia kan rupiah. Kalau India rupiah, kalau Jepang yen. Kuwait itu dinar. Kalau Arab Saudi kan real. Nah, yang mana nih dinar yang mana? Bukan dinar sebagai mata uang. Kalau dinar sebagai mata uang, salah satu contoh misalnya Kuwait, ya. Mata uang dinar Kuwait itu kalau tidak salah hari ini ya antara 47.000 sampai 50.000 1 dinar Kuwait. Itu fluktuatif lah, seperti dolar juga kan, sampai 12.000, 15.000. Nah, menurut perkiraan saya untuk dinar mata uang Kuwait itu antara 47 sampai 50.000 hari ini. Googling lagi dah atau buka lagi. Tapi yang dimaksud dinar dalam fikih ini bukan dinar mata uang. Mata uang mau dinar dong, bayar gocap paus gampang lah gitu kan. Bukan itu Pak, bukan. Dinar yang dimaksud di sini adalah dinar berupa koin yang disepakati oleh para ahli fikih ya. Dinar berupa koin yang dulu pernah dijadikan mata uang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbuat dari emas. Nah, jadi bukan 50.000 Pak, bukan gocap. Jadi kalau ibarat kifarat,
Kiparatnya bukan kiparat dinar Kuwait, bukan. Kiparat dinar koin. Nah setelah diteliti, dikonversi, saya udah ngitung-ngitung Mbak, sekitar bulan apa ya? Waktu dulu viral di Depok itu ada mata uang tuh, dinar-dinar, kemudian ya dipermasalahkan lah gitu kan. Saya ngitung-ngitung tuh, sekitar bulan April lah pokoknya, bulan April ya, belum setahun kan. Nah dinar yang di masa Rasulullah yang terbuat dari emas, itu beratnya, itu terbuat dari emas 24 karat, beratnya sekitar 4,45 gram. Ulangi lagi. Dinar yang dimaksud di sini, yang dianjurkan untuk disedekahkan, kalau kita terlanjur melakukan keharaman, ketika istri kita sedang haid, dianjurkan ya, bukan wajib, tapi dianjurkan, agar dosa kita berkurang lah gitu ya. Itu setara dengan emas 24 karat, beratnya 4,45 gram. Berapa harga emas hari ini? Nah itu tinggal kali. Kalau yang 24 mah katanya gitu, sekitar 900 ribuan. 900.200 berapa? 920 sekian lah gitu kan. Jadi kalau 4,45, ketika kita melakukan keharaman saat istri kita sedang haid, melakukan hubungan suami istri saat istri kita sedang haid, dianjurkan mengeluarkan sedekah sekitar 4 juta lebih. Nah gitu, denda. Nah, jangan main-main kalau istri kita sedang haid. Itu Imam Syafi'i menganjurkan seperti itu. Kalau terlanjur pernah melakukan itu, dianjurkan bersedekah minimal 4 juta dah, 1 dinar. Setara 1 dinar. Itu sekali, hitung bahwa barangkali dah. Nah ini, jadi betapa dosanya, walaupun itu istri kita, karena memang kondisinya sedang haid, itu haram melakukan hubungan suami istri. Itu kalau darahnya sedang banyak-banyaknya keluar. Bagaimana kalau darahnya sebentar lagi Pak, biasa lagi saminggu enak karena genep poe deui sapoe deui Pak tungguan, teu kuat teh salakina teh. Keun wae mah lah nungguan garing, teu kuat manten Bapak. Itu pada masa akhir. Kalau pada masa akhir dianjurkannya setengah dinar, 2 juneng, 2 juta. Wasaminu yang ke-8, al-istimna'u bima baina as-surrati war-rukbati. Mencumbu sesuatu yang terdapat di antara pusar dan lutut. Minal mar'ati, pusar dan lutut istri atau perempuan. Tidak boleh tuh tengah-tengah antara pusar dengan lutut. Duh, untuk diasupun, ya Pak Us cenah ping-ping nahungkul gitu kan. Enggak boleh. Pokoknya di antara pusar dan lutut. Fala yahrumu al-istimna'u bihima. Kalau mencumbu 2 barang itu, punten, bukan di bawah pusar, bukan di atas lutut. Yang dicumbunya pusarnya, yang dicumbunya lututnya, itu mah boleh. Nah, ini ilmu nih Pak, ilmu. Yang tidak boleh di bawah pusar, di atas lutut. Kalau pusar dan lututnya boleh. Wala bima fauqahuma alal mukhtari fi syahril muhadzab. Ini terdapat di dalam kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu kitab yang tebal, itu fikih Imam Asy-Syafi'i. Itu saja pengajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya yang membacakan dan umumnya bagi kita semua yang hadir di masjid ini.